Shalom, salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Kembali bertemu dengan saya Hari Anirun. Dan pada kesempatan ini kembali kita akan sama-sama membahas satu topik yang sangat menarik. Khususnya hari ini topik ini berkaitan dengan anak muda. Saya akan ambil satu tema atau judul, yaitu pasangan yang dari Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini saudara sedang dekat dengan seorang pria atau dengan seorang wanita. Atau mungkin saudara sedang menjalin satu hubungan yang serius sehingga kemudian berpikir untuk masuk kepada satu jenjang yang tertinggi, yaitu pernikahan. Nah, hari ini sebelum saudara mengambil satu keputusan, saya akan sampaikan satu saran bahwa saudara perlu cermati, hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang terpenting dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Amin. Kenapa harus hati-hati mengambil satu keputusan yang penting dalam kehidupan kita? Khususnya dalam hal pernikahan, saya mau katakan karena pernikahan Kristen itu pernikahan satu kali seumur hidup sampai maut memisahkan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan sampai kemudian setelah saudara ambil keputusan untuk menikah dengan seseorang, berjalannya waktu kemudian, waktu saudara mengalami satu masalah besar, keluar dari mulut saudara berkata, "Saya menyesal menikah dengan Anda. Tahu begitu, tahu begini, lebih baik saya menikah dengan si A atau dengan si B." Nah, itu yang harus kita cermati hari ini. Untuk itu hari ini, sebelum saudara mengambil satu keputusan, saya akan berikan satu clue, satu kunci buat saudara. Jadi, di keputusan akhir waktu saudara memutuskan untuk menikah dengan seseorang, saran saya adalah carilah pasangan yang terbaik. "Pak, bagaimana kalau kemudian saya udah menikah, Pak?" Kalau sudah menikah, saran saya, jadilah yang terbaik buat pasangan Anda. Amin. Haleluya. Ini begitu penting, karena hari ini kita akan membahas dua hal. Dua hal atau dua pertanyaan yang terbesar yang sering sekali ditanyakan kepada saya. Pertanyaan pertama yang terbesar yang sering ditanyakan oleh bunda-budi adalah, "Pak, bagaimana kita mengetahui kalau pasangan saya itu dari Tuhan atau bukan?" Jawabannya adalah, waktu saudara menjalin hubungan dengan seseorang itu, apakah kemudian saudara lebih dekat dengan Tuhan atau justru lebih jauh? Saya ulang kembali, cara mengetahui pasangan kita itu dari Tuhan atau bukan, yaitu waktu saudara menjalin hubungan dengan seseorang, apakah kemudian saudara lebih dekat dengan Tuhan atau justru sebaliknya, saudara jauh dari Tuhan. "Pak, saya ini orang yang dekat dengan Tuhan, Pak. Hari Senin saya rumah doa, Selasa saya doa semalaman, Rabu doa tengah minggu, Kamis ibadah pemuda, Pak. Jumat ibadah kul, Sabtu latihan musik, Minggu saya pelayanan di gereja, Pak. Belum lagi kalau malam saya baca Alkitab minimal 10 pasal, Pak. Doa pujian penyembahan minimal 1 jam." Tapi kemudian waktu saya menjalin hubungan dengan si A ini, Pak, dia sering ajak saya pergi terus, saya pulang malam, akhirnya capek, nggak doa lagi, Pak. Baca firman hanya 2-3 pasal. Kemudian sering sekali kita pergi, sampai kemudian kadang-kadang hari Sabtu atau Minggu bablas nggak pelayanan. Hati-hati saudara. Kalau saudara menjalin hubungan dengan seseorang kemudian saudara jauh dari Tuhan, saya mau katakan hati-hati. Pada kesempatan ini kita buka satu firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, yaitu dari 2 Korintus 6 ayat 14. Saya rindu kita baca sama-sama ayat ini,
Kembali kita buka 2 Korintus 6 ayat 14 yang sudah boleh katakan amin. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Demikian firman-Nya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Saudara garis bawahi, tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Amin. Jadi saran saya buat anak-anak muda hari ini, jangan pernah saudara menguji, mencobai, atau kemudian saudara masuk dalam satu masalah, karena itu akan sangat mengganggu kehidupan Anda. Ada begitu banyak energi, ada begitu banyak waktu yang akan terbuang, saudara. Untuk itu carilah pasangan yang seiman dan seimbang. Tuhan katakan bahwa hendaklah engkau menjadi pasangan yang seimbang. Tidak cukup hanya seiman, saudara. Seiman pun kalau tidak seimbang bisa menjadi satu masalah. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Tuhan mau bukan hanya kita satu iman, tapi seimbang dalam arti sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Satu kesaksian yang pernah saya dengar dari orang tua saya. Papa saya orang Kristen, mama saya orang Kristen, mereka menikah. Tentu saja itu bukan menjadi satu masalah. Tapi waktu seseorang tidak seimbang, itu kemudian ada satu masalah-masalah yang akan terjadi, saudara. Artinya apa? Papa saya berasal dari gereja yang namanya gereja tradisi. Mama saya gereja karismatik. Waktu mereka menikah, tidak terjadi apa-apa. 1 minggu kemudian, waktu tiba hari Minggu, mereka mau pergi ke gereja. Apa yang terjadi? Papa saya tidak mau masuk ke gereja mama saya. Demikian sebaliknya, mama saya tidak mau ikut ke gereja papa saya. Kenapa? Karena mereka tidak biasa dengan masing-masing gereja, saudara. Satu dari tradisi, satu dari karismatik. Dan itu jadi masalah bertahun-tahun, saudara. Untuk itu firman Tuhan jelas, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman-Mu berkata, hendaklah engkau menjadi pasangan yang seimbang. Yang setuju katakan amin. Tetapi kemudian ada begitu banyak anak-anak muda yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya pacaran dengan si A yang tidak seiman karena saya punya misi khusus, Pak. Yaitu apa? Menyelamatkan dia. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saudara yang terkasih, firman Tuhan jelas berkata, bagaimana terang itu bisa bersatu dengan gelap. Justru sebaliknya, saudara. Kenyataannya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang justru menjual iman mereka, menukar iman mereka dengan sebuah cinta. Jadi hati-hati. Yang pertama, itu pertanyaan dikatakan, bagaimana saya tahu bahwa pasangan saya itu dari Tuhan atau bukan? Pertanyaan kedua, bagaimana kalau saya sudah terlanjur cinta, Pak, dengan pasangan saya? Walaupun dia tidak seiman, Pak, tapi kalau saya kemudian putuskan dia, saya bisa stres, Pak. Saya bisa patah hati dan mungkin gak bisa move on, Pak. Jawabannya adalah, saudara harus banyak bergumul dalam doa. Ambil langkah secepatnya. Kalau bisa saudara akhiri hubungan itu, saudara akhiri. Hari ini ada satu doa yang saya akan bagikan kepada saudara. Dan doa ini adalah doa rahasia. Artinya apa? Doa ini adalah doa yang saya dapat langsung dari Tuhan. Karena sebuah pengalaman. Suatu kesaksian, 27 tahun lalu saya mengenal seorang wanita dan
wanita ini tidak seiman dengan saya. Kemudian kami berkenalan, kami menjadi seorang teman, dan kemudian akhirnya kami menjalin satu hubungan. Kami pacaran, saudara. Berjalan beberapa tahun, saya terlanjur sayang dan cinta dengan wanita ini, saudara. Sampai kemudian suatu hari wanita ini berkata serius dengan saya dan dia bilang begini, "Kalau kamu mau menikah dengan saya, syaratnya cuma satu." Apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu harus pindah agama, ikut dengan agama saya. Wah, saya kaget, saudara. Tapi untuk mengakhiri hubungan ini sudah sulit buat saya, saudara. Sehingga dalam satu pergumulan, Tuhan kasih satu hikmat buat saya, yaitu satu doa yang khusus, yang rahasia, yang saya mau bagikan kepada saudara. Doanya seperti ini. Saya berdoa tiap hari dan saya berkata begini, "Tuhan, kalau wanita ini tidak baik untuk saya, ubah hati saya." Saya ulang kembali. Kalau wanita ini tidak baik buat saya, ubah hati saya. Dan doa yang kedua, "Tuhan, kalau wanita ini baik buat saya, ubah hatinya." Saya ulang kembali. "Tuhan, kalau wanita ini baik buat saya, ubah hatinya." Apa yang terjadi? Ternyata wanita ini baik buat saya. Dan Tuhan ubah hatinya. Suatu hari, dia ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kemudian akhirnya kami menikah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Setelah kami menikah dan tahun ini, pernikahan kami memasuki tahun yang ke-25. Kami menjadi pasangan yang seiman, sepadan, dan seimbang di dalam Tuhan. Kami memulai segala sesuatunya bersama. Kami bertobat dalam waktu yang bersamaan. Saya bertobat dari Kristen KTP, dia bertobat dari agama seberang. Kami dibaptis sama-sama dan sampai hari ini kami sama-sama melayani Tuhan. Istri saya melayani di bidang musik, saya melayani di bidang pengajaran. Dan Tuhan itu baik. Sehingga dalam kehidupan kami banyak dipercayakan Tuhan membagi hidup kami buat anak-anak muda. Untuk itu hari ini anak-anak muda, kalau saudara sudah dengar pesan yang Tuhan sampaikan, mari renungkan baik. Jangan pernah saudara menjadi satu pasangan yang tidak seiman dan seimbang. Carilah pasangan yang dari Tuhan. Carilah pasangan yang terbaik buat Anda. Maka saya percaya hidup saudara akan diberkati. Keluarga saudara akan menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Dan malam hari ini kembali, sebelum saya tutup dan melanjutkan video-video selanjutnya, saya rindu berdoa buat Anda. Mari pejamkan mata kita. Bapa, terima kasih, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kepada para anak-anak muda Tuhan, untuk kami mencari pasangan yang terbaik yang daripada Tuhan. Menjadi pasangan yang seiman, sepadan, seimbang dalam Tuhan. Sehingga kami percaya kehidupan keluarga kami menjadi kuat dan keluarga kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati para anak-anak muda-Mu yang saat ini mungkin mereka menjalin hubungan dengan pasangan mereka. Biarlah Tuhan terus ingatkan mereka supaya mereka jaga kekudusan mereka. Terima kasih, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, tetap melayani pekerjaan Tuhan, dan tetap sehat selalu. Amin. Salam Strong Family, keluargaku, kekuatanku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.